Misteri Kristus yang hilang. Apakah Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dari yang kita ketahui sekarang? Mengapa beberapa ajaran tentang Kristus disembunyikan dan dihapus dari sejarah kekristenan? Apakah kita telah kehilangan inti dari pesan spiritual yang sesungguhnya? Dalam video ini, kita akan menggali misteri Kristus yang hilang, dan melihat bagaimana ajaran Gnostik berbeda dari kekristenan Ortodoks. Bab 1, Yesus dalam Gnostisisme. Yesus dalam Gnostisisme. Dalam kekristenan Ortodoks, Yesus dikenal sebagai anak Tuhan, Sang Juru Selamat yang datang untuk menebus dosa manusia. Namun, dalam ajaran Gnostik, Kristus bukan hanya satu sosok individu, melainkan sebuah kesadaran ilahi yang ada di dalam setiap manusia. Kitab-kitab yang ditemukan di Nag Hammadi pada tahun 1945 dan Hasanah Gnostik, seperti Injil Thomas, Injil Filipus, dan Injil Yudas, memberikan gambaran yang sangat berbeda tentang ajaran Yesus yang kita kenal. Dalam Injil Thomas, Yesus berkata, "Kerajaan Allah ada di dalam dirimu dan di sekitarmu." Ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan berasal dari iman buta, melainkan dari pengetahuan terhadap diri sendiri yang mendalam. Bab 2, Kristen Ortodoks dan Doktrin Gereja. Sebaliknya, kekristenan Ortodoks yang berkembang sejak Konsili Nicea tahun 325 Masehi menekankan bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman kepada Yesus sebagai anak Tuhan dan melalui gereja sebagai perantara keselamatan. Gereja menjadi otoritas spiritual yang mengatur doktrin dan membentuk dogma. Disinilah terjadi perbedaan besar. Gnostik percaya bahwa manusia dapat menemukan kebenaran ilahi melalui pengetahuan diri. Sementara kekristenan Ortodoks menekankan iman dan kepatuhan kepada ajaran gereja. Dalam Injil Thomas, Tuhan Yesus berkata, "Jika pemimpinmu berkata, 'Lihatlah kerajaan Bapa ada di langit,' maka burung-burung di langit mendahuluimu. Jika mereka berkata kepadamu, 'Kerajaan itu ada di dalam laut,' maka ikan-ikan akan mendahuluimu. Justru kerajaan itu ada di dalammu dan di luarmu. Ketika kalian mengenali dirimu sendiri, kau akan dikenal, dan kau akan mengerti bahwa kalian adalah anak-anak Bapa yang hidup. Tapi kalian tidak mengenal dirimu sendiri. Maka kalian hidup dalam kemiskinan, dan kalianlah kemiskinan itu sendiri." Bab 3, Mengapa ajaran Gnostik ditolak? Jika ajaran Gnostik membawa manusia pada kesadaran diri yang lebih tinggi, mengapa gereja menolaknya? Jawabannya lebih bersifat politis daripada spiritual. Kekaisaran Romawi pada saat itu membutuhkan agama yang dapat menyatukan rakyatnya di bawah satu sistem kepercayaan yang terpusat. Gnostisisme, yang bersifat individual dan mengajarkan bahwa manusia tidak membutuhkan perantara untuk mencapai Tuhan, dianggap sebagai ancaman bagi otoritas gereja dan negara. Bab 4, Kesimpulan. Apa yang bisa kita pelajari? Apakah Yesus lebih dekat dengan ajaran Gnostik,
atau dengan kekristenan yang kita kenal sekarang? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita memahami ajarannya. Jika kita melihat ajaran Yesus sebagai panggilan untuk menemukan kerajaan Bapa di dalam diri kita, maka gnostisisme mungkin memiliki kebenaran yang telah lama disembunyikan. Namun, jika kita hanya mengikuti dogma tanpa mempertanyakan, kita mungkin kehilangan esensi dari pesan spiritual yang sesungguhnya. Saudara dan saudariku, setelah menyaksikan video ini, bagaimana menurutmu? Apakah sebaiknya Injil kanonik dilengkapi dengan Injil Gnostik? Atau sebaliknya? Jika dilengkapi, pemahaman kita tentang ajaran Yesus lebih utuh? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, mari kita diskusikan bersama. Karena pada akhirnya, pencarian kebenaran adalah perjalanan pribadi. Apakah saudara akan terus menerima doktrin yang diwariskan kepada kita? Ataukah kita akan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya? Perintah agung Tuhan agar semua bangsa dijadikan murid-Nya, bukan murid manusia biasa. Pilihan ada di tangan saudara dan saya secara pribadi. Sejarah telah menghapus banyak ajaran esoterik Yesus, tetapi kebenaran selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Kerajaan Allah bukan di luar sana, tetapi di dalam diri kita. Mengenali diri adalah jalan menuju kebebasan sejati. Apakah kita siap membuka mata hati kita dan melangkah lebih dalam ke dalam misteri ini? Renungkan. Betapa besar kekuatan iman atau keyakinan dalam kehidupan, jikalau kekuatan ini dikendalikan melalui doktrin yang mengandung kepentingan politis. Bukankah ini dapat digunakan untuk mengendalikan manusia di seluruh dunia? Waspadai iman buta, iman yang tidak mencari, tidak bertanya, dan tidak mengenali kebenaran di dalam dirinya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika saudara merasa bahwa ajaran ini menarik, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengeksplorasi lebih banyak misteri spiritual. Sampai jumpa di video berikutnya.